Seri Elektronika 5, penyearah jembatan gelombang penuh. Ada desain penyearah gelombang penuh yang lebih populer dan dibuat dengan konfigurasi jembatan 4 dioda, dan dikenal sebagai penyearah jembatan gelombang penuh, atau sederhananya disebut dengan penyearah jembatan, atau bridge rectifier. Keuntungan dari jenis desain ini, yang juga memakai jenis center tap, adalah tidak membutuhkan trafo center tap yang spesifik, yang mana dapat mereduksi ukuran dan biaya secara dramatis. Juga, desain ini menggunakan seluruh tegangan sekunder sebagai input ke penyearah. Dengan trafo yang sama, kita dapat memperoleh tegangan peak sebanyak 2 kali, dan tegangan sebanyak 2 kali dengan penyearah jembatan, dan dengan center tap penyearah gelombang penuh. Itu mengapa penyearah jembatan digunakan lebih dari hanya sekedar penyearah jembatan penuh. Penyearah jembatan gelombang penuh. Untuk menyearahkan kedua siklus setengah dari gelombang sinus, penyearah jembatan menggunakan 4 dioda yang dihubungkan bersama-sama dalam konfigurasi bridge atau jembatan. Kumparan sekunder trafo dihubungkan dengan salah satu sisi jaringan jembatan dioda dan kebagian beban pada sisi yang lainnya. Gambar di samping menunjukkan rangkaian penyearah jembatan. Untuk memahami dengan mudah cara rangkaian beroperasi, mari kita lihat satu siklus setengah pada satu waktu. Selama siklus setengah positif dari sumber, dioda D1 dan D2 menghantarkan. Sementara dioda D3 dan D4 adalah reverse bias atau bias balik. Ini akan memproduksi tegangan beban positif pada resistor beban. Catatan, polaritas plus dan minus pada resistor beban. Selama siklus setengah selanjutnya, polaritas tegangan sumber terbalik. Sekarang, dioda D3 dan D4 adalah forward bias atau bias maju. Sementara dioda D1 dan D2 adalah reverse bias atau bias balik. Ini juga memproduksi tegangan beban positif pada resistor beban, seperti sebelumnya. Berikut adalah grafik V-in dan V-out. Terlihat pada grafik bahwa sinus negatif berubah menjadi sinus positif pada V-out, yaitu full wave signal atau sinyal gelombang penuh. Catatan bahwa terlepas dari polaritas input, tegangan beban memiliki polaritas dan arus beban yang sama pada arah yang sama. Pada kondisi ini, rangkaian mengkonversi tegangan input AC ke pulsa tegangan output DC.
Jika mengalami kesulitan dalam pembacaan layout diagram diode dari rangkaian penyearah jembatan atau bridge, gambar berikut adalah representasi alternatif dari rangkaian tersebut. Nilai DC dari sinyal gelombang penuh. Karena penyearah bridge memproduksi output gelombang penuh, rumus untuk menghitung nilai rata-rata DC adalah sama dengan yang ada pada penyearah gelombang penuh, atau full wave rectifier. VDC sama dengan 2 VP dibagi dengan V. VDC kira-kira sama dengan 0,636 VP, yang mana 2 per V sama dengan atau kira-kira 0,636. Persamaan ini menginformasikan bahwa nilai DC dari sinyal gelombang penuh adalah sekitar 63% dari nilai peak. Sebagai contoh, jika tegangan peak dari sinyal gelombang penuh adalah 10 volt, maka tegangan DC akan 6,36 volt. Ketika kita mengukur sinyal gelombang penuh dengan DC voltmeter, pembacaan di layar alat ukur sama dengan nilai DC rata-rata. Pada kenyataannya, kita tidak mendapatkan tegangan gelombang penuh yang sempurna pada resistor beban. Karena potensial penghalang, dioda tidak menyala sampai tegangan sumber mencapai sekitar 0,7 volt. Dan sebagai penyearah jembatan mengoperasikan dua diode pada saat yang bersamaan, dua dioda menjatuhkan 0,7 kali 2 sama dengan 1,4 volt tegangan sumber hilang dalam diode. Sehingga tegangan keluaran puncak adalah VP out sama dengan VP in minus 1,4 volt. Frekuensi keluaran atau output. Penyearah gelombang penuh membalikkan masing-masing siklus setengah negatif, menggandakan jumlah siklus setengah positif. Karena ini, output gelombang penuh memiliki 2 kali banyaknya siklus input. Oleh karena itu, frekuensi sinyal gelombang penuh adalah 2 kali frekuensi input. F out sama dengan 2 F in. Sebagai contoh, jika frekuensi input sama dengan 60 Hz, maka frekuensi output sama dengan 120 Hz. Penyaringan output dari penyearah. Output atau keluaran yang kita peroleh dari penyearah gelombang penuh adalah pulsa tegangan DC yang mana nilainya meningkat sampai maksimum lalu turun sampai 0. Kita tidak menginginkan jenis tegangan DC seperti ini. Yang kita butuhkan adalah tegangan DC yang konstan dan stabil, bebas dari variasi tegangan atau ripple, seperti yang kita peroleh jika menggunakan baterai. Untuk mendapatkan tegangan tersebut, kita butuh memfilter sinyal gelombang penuh.
Satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengkoneksikan kapasitor, yang dikenal sebagai smoothing kapasitor, diletakkan paralel dengan resistor atau tahanan beban. Awalnya, kapasitor adalah uncharged. Selama siklus perempat pertama, dioda D1 dan D2 merupakan forward bias atau bias maju, sehingga kapasitor mulai charging atau mengisi. Pengisian atau charging berlanjut sampai input mencapai nilai tertinggi atau peak-nya. Pada saat ini, tegangan kapasitor sama dengan Vp. Setelah tegangan input mencapai puncaknya, saatnya mulai decrease atau berkurang. Sesaat tegangan input lebih sedikit dari Vp, tegangan pada kapasitor melebihi tegangan input, yang mana mematikan atau off dioda. Gambar grafik berikut menunjukkan kapan kapasitor melakukan charge dan discharge. Saat dioda off, kapasitor mendischarge melalui tahanan atau resistor beban dan mensuplai arus beban sampai puncak selanjutnya datang. Ketika puncak atau peak selanjutnya datang, dioda D3 dan D4 menghantarkan dengan singkat dan recharge kapasitor ke nilai puncaknya. Kekurangan satu-satunya pada penyearah jembatan atau bridge adalah bahwa tegangan output 2 diode jatuh atau 1,4 volts lebih kecil dari tegangan input. Kekurangan ini hanya masalah yang terjadi pada power supply tegangan rendah. Sebagai contoh, jika puncak tegangan sumber adalah hanya 5 volt, tegangan load akan memiliki puncaknya hanya 3,6 volt. Tetapi jika puncak atau peak tegangan sumber adalah 100 volt, tegangan beban akan mendekati tegangan gelombang penuh yang sempurna. Dioda jatuh diabaikan.